Allah, baru betul nggak? Pulang-pulang, Mbak, ono dari film pernah baru, ini udah 3 tahun pernah, nggak dipilih, barang mana? Ya nggak? Nah, yang kita ikuti ajaran Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang kita untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak itu ya. Ada beberapa hal amalan, insya Allah saya sampaikan pada malam hari ini. Amalan yang sangat luar biasa, yang di hari kiamat itu tidak ada timbangannya. Salah satu amal laisa laha mawazin fil yaumil qiyamati li azamatiha. Jadi ada 3 amalan ya. Salah satu amal laisa laha mawazin, tidak ada timbangannya di akhirat nanti. Di azamatiha karena keagungannya. Kenapa? Karena ganjaran pahalanya nggak terbatas, nggak terhitung. Mau nggak mendapat pahala kayak gitu Bapak Ibu? Mau ya. Ada 3. Yang pertama adalah al-'afwu 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini paling susah, berat ya. Minta maaf juga susah, apalagi kasih maaf juga. Lalu keluarga abangnya sama adiknya pulang kan, abangnya nggak mau marah, kenapa? Lebih tua. Adiknya nggak mau marah, yang salah, iya. Betul nggak? Nggak ada yang mau. Ketika ada yang minta maaf, enak aja lo minta maaf, hati gue masih sakit kayak gitu. Itu enggak berat. Al-'afwu 'anil nas. Bahkan ini menjadi bagian daripada sifat orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasalu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas." Nah, di surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di antara sifat orang-orang yang muttaqin itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lagi banyak duit atau lagi duitnya kurang banyak, tetap dia bersedekah, tetap infak. Jangan sampai ketika orang nanti ngesetnya di grup, apa lagi sih ini? Minta dulu gitu ya. Pada itu adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk bersedekah. Jadi sedekah jangan nunggu dulu nanti. Allah tidak melihat jumlahnya, tapi keikhlasan kita mengeluarkan sedekah itu. Orang punya duit 1 juta, sedekahnya 50, ente kan? Ente. Tapi orang punya duit 100, sedekahnya 50, berat kan? Berat kan? Dilihat sama-sama 50, tapi dia punya 100, berarti 1 juta kan? Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, itu di antara ciri-ciri orang yang apa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kazimina al-ghaiz, orang yang menahan hawa nafsunya. Nah, Ramadan ini puasa di antaranya agar kita bisa menahan hawa nafsu, menahan marah kita. Ya kan? Jangan bapaknya belum pulang, udah marah-marah, mana aja ayah mulu nggak pulang, ada lagi gitu. Ya, bapaknya ngobek, udah pulang, udah ketemu gitu. Nah, itu udah nyap-nyap aja. Nah, anaknya begini, malam-malam marah, Ramadan kalau pagi-pagi udah berantem anaknya gitu kan. Wal kazimina wal 'afina 'anil nas. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa. Makanya pahalanya itu la yuhaddidul ajra. Enggak ada ininya, enggak ada batasnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu pahalanya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ya baca Quran, ya kan? Setiap 1 huruf digagas 10 kali kan begitu. Kalau sholat sendirian berapa pahala? 1, kalau berjamaah 27 itu. Ya. Sholat di Mekah, di Masjidil Haram sama Madinah beda. Di Masjidil Aqsa beda, ya kan? Pahalanya itu kan ketahuan gitu. Nah, memaafkan kesalahan orang lain ini luar biasa. Bahkan ada sebuah kisah zaman Rasulullah SAW pada seorang Ansar, ya,
Biasanya Rasulullah itu di Masjid Nabawi itu halaqah ngajar belajar ke sifatnya kayak begini nih halaqah gitu. Nah ketika itu Rasulullah bilang kepada para sahabat sebentar lagi ahli surga akan datang. Tiba-tiba ucuk jalan itu bawa sendal, jenggotnya masih basah mau sholat. Besoknya begitu lagi Rasulullah sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat sini. Begitu lagi ucuk jalan bawa sendal masih basah ininya gitu kan. Orang itu juga. Sampai hari ketiga Rasulullah bilang seperti itu. Maka para sahabat itu pada penasaran, ini siapa sih orang? Dalam sejarah kisahnya nggak disebutkan, saya belum tahu namanya. Nah ketika itu Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, izin para Rasulullah pengen tahu apa sih amalan ini orang? Kok bisa dibilang Rasulullah SAW sebagai ahli surga ya? Maka diizin dia menginap selama 3 hari. Nginep di rumah orang tersebut ya, dari kaum Ansor. Ya dia bilanglah saya lagi ada masalah dengan keluarga kondisi seperti itu. Izinlah dia 3 hari di situ. Dia pengen memantau 24 jam apa sih amalannya orang ini sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ahli surga. Kesehariannya tidak ada yang paling istimewa, tidak ada yang luar biasa dilakukan. Ngaji yang ngaji biasa, salat malam biasa, kalau yang malam sampai lama kan juga biasa. Bila kerja yang kerja dan dari nafkah. Sampai hari ketiga dia tidak menemukan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga Rasulullah menyebutnya dia sebagai ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini bilang, sudah 3 hari mohon izin, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah keluarga. Saya ingin tahu kenapa Rasulullah menyebut kau sebagai ahli surga. Saya tidak melihat amal-amal yang kau lakukan yang sangat luar biasa. Apa sih amalan yang kamu lakukan? Yang tidak ada. Sehingga Abdullah bin As bin Umar itu memulai itu. Kemudian lagi, wahai sahabat, mungkin ada satu hal yang mungkin saya lakukan. Saya sebelum tidur biasanya saya membayangkan orang-orang yang melakukan menyakiti hati saya, dan mungkin orang-orang yang saya tidak tahu menyakiti hati saya, semuanya saya maafkan dan saya ikhlaskan. Sebelum tidur dia memaafkan semua orang berbuat salah terhadapnya dan diikhlaskan kalau dia tidur. Ternyata amalannya cuma menjelang tidur dia memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Udah mau tidur bayangin muka suami gitu, saya maafin dan suami gitu, ini kesal mulu gitu. Tetangga yang cemburu maafin, itu sangat luar biasa ya. Itu yang pertama, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan memang pahalanya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jazaa sayyi'atan misla faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Di surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balasan dari kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Wa jazaa sayyi'atan misla. Dan barang siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Pahalanya langsung yang Allah berikan. Yang pertama, mau diamali ya? Yuk kita amali ya. Kita sering-sering maafin kesalahan orang lain. Jangan pernah kita merasa gua paling ini, gua ini dan sebagainya. Gua kan ustaz, gua malah. Ya bila minta maaf, mau apa lo? Nah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah as-sabru, sabar. Ini paling sulit. As-sabri turun bi madaqati lakin awaqib ahli al-asr. Yang namanya sabar itu luar biasa, susah, sangat susah, betul nggak? Iya. Ya. Tetapi as-sabru kas-sabri, jadi sabar itu bagaikan buah madu, murun bi madaqati, pahit rasanya, lakin awaqib ahli al-asr. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Oh, kalau orang sabar hasilnya itu lebih manis daripada madu. Ya harus sabar, apalagi bulan suci Ramadan, puasa mengajak kita untuk sabar. Karena apa dari habis sahur sampai maghrib itu kan
Ya kan, meskipun pas udah jam 3 melihat karet gelap hijau-hijau dikira cendol. Iya kan? Udah ya, iya kan rezeki ini lagi nih. Itu harus sabar. Belum sabar yang lainnya ya, sabar menghadapi hidup kita. Ya. Pahalanya juga dari hati jelas nggak ada. Apa namanya, pahalanya itu nggak terbatas ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wal ardu wasi'atun innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah memberikan pahala orang-orang yang sabar ini, ya, pahala yang tidak terbatas. Maka di bulan Ramadan ini kita belajar untuk sabar. Nanti setelah Ramadan, sabaran itu kita lanjutkan lagi menjadi kesabaran yang lifestyle kita. Jadi terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi orang yang sabar. Orang yang nyebrang gak sabar, akhirnya keserempet, betul nggak? Masih banyak bermotor lewat, nggak itu karena nggak sabar. Al-ajaru itu binasaiba. Berburu-buru itu adalah bagian daripada jadi perbuatan setan. Makanya berburu, masak buru-buru, akhirnya lupa udah garamnya belum kali pakai garam lagi, ada masih makan kasih. Karena buru-buru nggak sabar, gitu kan? Masukin aja kan. Nah ini dia lupa. Nah yang ketiga adalah asya, puasa. Ya, puasa itu adalah sebuah ibadah, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kullu amali ni Adam lahu illa sarfainahu li wal ajzibi. Jadi setiap amalan anak Adam, tidak semua adalah lahu, buat kita sendiri. Illa saum kecuali puasa. Inna li wal ajribi. Jadi puasa itu milik Allah, dan Allah yang akan memberi kita, nggak tahu caranya berapa masing-masing kita, betul nggak? Iya, karena dilihat kualitas puasa kita itu Allah berikan pahalanya kita nggak tahu di bulan suci Ramadan. Jadi 3 hal Bapak dan Ibu sekalian, amalannya itu nggak ada timbangannya di akhirat. Karena keagungan dan karena pahalanya itu tidak terbatas. Yang pertama apa tadi? Al-afu memaafkan kesalahan orang. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga puasa. Luar biasa. Lakukan semuanya ini. Insyaallah puasa itu bukan Ramadan aja. Ramadan ini puasa wajib. Nanti ada puasa Syawal 6 hari. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Ada puasa Ayyamul Bid dan lain-lain yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kita rajin puasa, kita menjadi golongan orang-orang yang nanti dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu surganya. Nama apa surganya? Pintu surganya Ar-Royan. Insyaallah semua kita amin ya rabbal alamin. Ya, jangan apa-apa kan udah mau. Ya, cukup 3 aja ini. Kalau kebacakan nanti muntah. Ya, 3 hal pegangan bagi kita semua, kita lakukan, kita jadikan lifestyle kita. Ya, yang tadinya sebelum Ramadan kita nggak pernah puasa sunnah, mulai kita lakukan puasa sunnah Indonesia. Yang lebih mungkin, kalau bisa puasa Daud, ya puasa Daud. Saya punya teman sekarang pakarnya udah hampir bintang 1. Teman pondok dulu, keluar pondok dia lamar untuk masuk jadi TNI Tentara. Agak masuk, ini saya harus ini nyokok gitu. Bahasa dia nyokok. Dia kuliah dulu sampai S1, setahun sebelumnya dia nyokok pakai apa? Puasa Daud. Dia puasa Daud sebelumnya. Terus setelah itu dia masuk daftar, alhamdulillah dia lulus. Ya sekarang baru bintang 1 angkatan darat. Tadi pondok. Ceramah kemana-mana dia. Baik. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang baik. Monggo dibawa pulang, kalau ada yang baik tinggalin aja. Terima kasih. Ada Allah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada dimakan Bapak Ibu kita yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga 3 hal yang disampaikan guru kita dapat kita amalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Silakan Bapak Ibu sekalian, hidangan para wali sudah diangkat dan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Mana jauh banget, bisa nampak, coba. Maju.